Selamat malam Bapak Ibu semua dan juga teman-teman semuanya dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Ketut Satriningsih. Saya ibu dari 3 orang anak dan keseharian saya, aktivitas saya bekerja sebagai Officer Aviation Security di Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali. Saat itu tepat tanggal 18 Mei 2018, saya sempat mengalami kecelakaan bermotor saat saya pulang dari lepas dinas malam. Dan kecelakaan itu terjadi, saya mengalami benturan di kepala dengan trotoar dan juga wajah dan tangan saya terseret aspal. Saat itu kejadiannya pagi, Pak Eko, jam 6.30 begitu, Pak Eko. Saat kecelakaan terjadi, saya sempat tak sadarkan diri di lokasi kejadian, Pak Eko. Saat saya sadar, saya melihat kedua tangan saya sudah penuh luka dan juga darah. Saya saat itu dalam hati saya berpikir, ya Tuhan, saya kecelakaan, begitu Pak Eko. Dan bersyukurnya saya saat itu ada anggota TNI AU yang sedang melakukan olahraga pagi, begitu Pak Eko, dan juga rekan saya, rekan kerja, membawa saya langsung ke klinik terdekat, begitu Pak Eko. Kecelakaan itu terjadi mungkin karena saya kelelahan, begitu Pak Eko, karena kan habis dari lepas dinas malam, mungkin kondisi saya drop ataupun kurang sehat, begitu Pak Eko, dan sehingga saya saat mengendarai motor tersebut saya kurang keseimbangan gitu. Mungkin saya mengantuk saat bawa motor itu dan akhirnya menabrak trotoar jalan gitu Pak Eko, dan itu memang murni kecelakaan terjadi itu kecelakaan tunggal, begitu Pak Eko. Jadi saat itu saya masih ada di klinik, begitu Pak Eko, dan saat itu saya belum mendapatkan penanganan, begitu. Cuman yang saya rasain saat itu saya mulai merasa mual dan sempat muntah juga, dan kepala saya tuh saat itu udah mulai terasa sakit, dan di wajah dan luka-luka itu pun udah terasa perih, begitu Pak Eko. Saat itu saya masih menunggu keluarga saya, Pak Eko, untuk menjemput saya, dan saat keluarga saya datang, saya langsung dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut, begitu Pak Eko. Oh, oke, berarti dari klinik Ibu dipindahkan ke rumah sakit ya? Iya, di Pak rumah Eko. sakit proses apa lagi Bu yang Ibu jalani di sana, Bu? Saat sampai di rumah sakit, saya dibawa ke UGD, dan di sana saya sempat menjalani CT scan kepala, Pak Eko. Dan saat itu diagnosa dokter kalau saya mengalami gegar otak ringan, begitu Pak Eko, dan saya dianjurkan untuk rawat inap. Kalau untuk diagnosa lain tidak ada, Pak Eko. Jadi tapi saat itu saya udah mulai merasa wajah saya semakin terasa lebih sakit lagi, dan juga mau ngomong aja waktu itu terasa susah, begitu Pak Eko, dan semakin terasa begitu sakit di wajah itu, semakin terasa, begitu Pak Eko. Oke, ini Bu ya, parah Bu ya. Saat itu kan Ibu nggak tahu nih yang terjadi pada wajah Ibu. Ibu ada nggak sih coba cari tahu Bu apa yang terjadi pada wajah Ibu saat itu, Bu? Ya Pak Eko, jadi saat itu kan saya harus rawat inap, begitu Pak Eko. Jadi saya masih ada di ruang UGD dan saya harus menunggu
kamar pasien untuk saya begitu. Jadi saat itu saya mencoba meminta bantuan ke saudara saya yang menunggu saya waktu itu untuk mengambil handphone di tas kerja saya begitu Pak Eko. Dan saat itu saya mau mencoba memberanikan diri begitu Pak Eko untuk melihat keadaan wajah saya itu seperti apa begitu Pak Eko. Dan akhirnya saya melihat wajah saya lewat kamera handphone saya. Dan saat itu Pak Eko, saya ngerasa shock, saya stres Pak Eko melihat wajah saya itu sudah penuh luka, bahkan mata saya merah Pak Eko. Jadi saya itu benar-benar seperti penuh dengan darah di mata saya Pak Eko. Dan saya benar-benar takut begitu Pak Eko. Dan juga saya merasa ada perasaan malu begitu Pak Eko. Dan pikiran saya saat itu udah kemana-mana Pak Eko. Jadi bisa nggak sih ini luka yang ada di wajah saya ini sembuh, ataupun bisa nggak luka-luka yang ada di wajah saya ini hilang tanpa bekas dan bisa kembali seperti semula begitu Pak Eko. Akhirnya saat itu saya coba browsing di PSN Fanpage. Saya coba cari tahu nih Pak Eko, ada nggak sih testimoni seperti luka yang saya alami saat itu begitu Pak Eko. Dan di sana saya melihat nanospray begitu Pak Eko. Di sana saya melihat nanospray yang testimoninya itu bisa memudarkan ataupun menyembuhkan jerawat meradang hanya dengan nanospray begitu Pak Eko. Jadi saat itu saya ingat Pak Eko, saya punya nanospray begitu Pak Eko. Saya punya nanospray di rumah gitu. Yang awalnya saya berpikir kalau nanospray itu hanya untuk melembabkan wajah, mengecilkan pori-pori, dan untuk kecantikan lainnya begitu Pak Eko. Tapi ternyata nanospray ini bisa untuk penyembuhan luka begitu. Jadi saya pikir itu yang jerawatnya luar biasa parah dan meradang seperti itu bisa sembuh gitu dengan nanospray begitu. Dan kenapa saya nggak mau ikhtiar dengan nanospray tersebut begitu Pak Eko. Dan akhirnya saya memutuskan untuk di wajah saya perawatannya dengan nanospray begitu Pak Eko. Jadi saat itu ada memang Pak Eko obat yang diberikan dari pihak rumah sakit. Nah saat itu saya sudah sempat mencoba di kedua tangan saya ini, di luka di tangan. Tapi hasilnya itu di luka di tangan itu warnanya hitam begitu Pak Eko. Jadi saya mulai berpikir, ini di tangan saya aja warnanya sudah hasilnya ada warna hitam begitu. Gimana kalau saya pakai di wajah saya yang memang dimana di wajah itu sangat sensitif begitu Pak Eko. Jadi akhirnya saya mulai takut. Saya stop dan tidak menggunakan obat tersebut begitu Pak Eko. Iya Pak Eko, saat itu suami saya orang yang paling pertama menentang saat saya mau ikhtiar dengan nanospray untuk luka di wajah saya begitu Pak Eko. Jadi saat itu suami saya bilang ke saya, nggak usah pakai produk yang lain, cukup pakai produk yang dari dokter aja, dokter sudah lebih tahu begitu Pak Eko. Jadi saya tetap dengan pendirian saya, kalau saya nggak mau menggunakan obat tersebut, saya maunya hanya dengan nanospray begitu. Tapi akhirnya saya mulai jelaskan Pak Eko ke suami saya,
kalau nanospray ini adalah alat yang mampu merubah partikel air menjadi seukuran nano yang mana sangat mudah meresap ke sel, ke pori-pori kulit kita yang paling dalam begitu Pak Eko. Jadi yang nggak akan buat luka yang ada di wajah saya bertambah parah begitu. Yang ada luka saya mulai ya ada perubahan begitu Pak Eko. Jadi akhirnya suami saya mengizinkan saya untuk memakai nanospray untuk luka yang ada di wajah saya begitu Pak Eko. Iya, jadi saat itu satu hari itu saya menggunakan nanospray dan bisa menghabiskan dua botol isi ulang ini Pak Eko dalam sehari itu. Jadi saya rutinkan begitu Pak Eko, dan bahkan saya fokuskan waktu itu luka yang benar-benar dalam banget, yaitu di bawah hidung saya. Itu sampai lumayan itu Pak Eko, dan juga di mata saya juga. Jadi saat itu saya fokuskan di luka yang ada di sini, di bawah hidung saya dan juga di mata saya. Ya bisa terlihat di foto itu. Jadi saya satu hari rutinkan, saya maksimalkan dengan nanospray perawatannya. Jadi nggak ada obat lain begitu Pak Eko, dan semakin saya rutin, semakin saya dengan penuh kesabaran saya menggunakan nanospray di wajah saya, luka-luka kering yang ada di wajah saya itu mulai mengelupas begitu Pak Eko, dan saya semakin semangat begitu Pak Eko menggunakan nanospray karena hasilnya sudah semakin terlihat begitu kan Pak Eko. Jadi saya benar berpikir ini nanospray luar biasa banget. Dalam hitungan 10 hari dari saya pulang dari rumah sakit itu sudah mulai ada perubahan begitu Pak Eko. Jadi luka-luka itu mulai memudar begitu Pak Eko, dan kerak yang luka kering mengelupas sedikit demi sedikit, dan terus saya rutinkan dengan semprot dengan nanospray begitu Pak Eko. Itu kurang lebih mungkin ada dua minggu lebih begitu Pak Eko. Jadi saat kejadian itu 18 Mei dan 20 Mei itu saya sudah pulang dari rumah sakit. Jadi saat itu saya rutinkan, dan setelah 10 hari itu sudah mulai ada perubahan. Dan itu di tanggal 2 Juni sudah mulai ada sisa sedikit begitu Pak Eko, luka-luka yang ada di wajah saya begitu. Dan kalau di foto tersebut 8 Juni itu pertama kali saya melakukan dinas saya begitu Pak Eko. Saya mulai bekerja lagi dengan wajah saya yang mulai, jadi sudah tak ada, boleh dikatakan bekas lukanya itu udah memudar begitu Pak Eko. Ya bagaimanapun juga kalau seandainya kita masih ada bekas luka ataupun luka itu masih ada, saat kita pakai kalau perempuan tuh kalau bekerja pasti berdandan kan Pak Eko ya. Jadi itu rata begitu Pak Eko. Jadi saya nggak harus pertebal di mana nih makeup saya biar nggak kelihatan bekas lukanya begitu. Jadi saat itu saya memang murni natural begitu aja begitu Pak Eko. Jadi nggak ada harus yang pertebal di kiri ataupun pertebal makeup saya di kanan begitu Pak Eko. Jadi saya benar-benar ngerasa bersyukur banget dipertemukan dengan produk yang luar biasa ini, karena bagaimanapun ini benar-benar bermanfaat banget begitu Pak Eko, dan saya benar-benar bersyukur dan berterima kasih sekali pada MCI sudah menciptakan produk yang luar biasa bermanfaatnya untuk saya pribadi terutama Pak Eko.